Oke, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran kita, Ibu ingin tanya nih, apakah kalian tahu hak, norma, dan juga kewajiban itu apa? Oke, belum tahu semua ya? Oke, baik, Ibu akan ajarkan ya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan kita. Nah, norma itu apa sih, Bu? Nah, norma itu adalah aturan atau pedoman yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, norma itu membantu kita untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, dengan adanya norma, kehidupan di masyarakat itu menjadi lebih tertib, rukun, dan juga saling menghargai. Nah, lalu norma juga itu bisa diartikan sebagai kesepakatan yang dibuat oleh suatu masyarakat tentang bagaimana seharusnya kita untuk bersikap. Seperti, kita harus mentaati aturan lalu lintas. Lalu saat lampu merah itu berganti menjadi lampu hijau, berarti kita boleh untuk langsung jalan. Nah, itu termasuk aturan di mana aturan itu berlaku di lingkungan masyarakat, di mana kesepakatan itu dibuat dan itu disebut yang namanya norma. Oke, bisa difahami? Nah, lalu fungsi norma itu bagaimana, Ibu? Nah, ada yang tahu? Oke, belum ada yang tahu ya. Jadi fungsi norma itu untuk mengatur perilaku manusia agar hidup kita itu menjadi lebih tertib dan juga lebih aman. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita harus mentaati aturan seperti mentaati lalu lintas. Nah, di mana jika lalu lintas itu tidak kita taati dengan benar, maka akan terjadi yang namanya tidak tertib. Nah, jika tidak tertib akan terjadi yang namanya kecelakaan. Betul sekali, Nak Yuda, akan terjadi kecelakaan. Lalu norma itu membantu apa, Ibu? Nah, norma itu membantu orang untuk mengetahui bagaimana cara bersikap yang baik terhadap orang lain. Nah, seperti apa? Seperti tadi. Lalu norma itu juga membantu mengingatkan orang agar tidak melakukan perbuatan yang salah. Jika kita tidak mentaati aturan, maka itu disebut tidak mentaati norma dengan benar. Dengan adanya norma, kita akan hidup dengan lebih nyaman. Lalu apa? Betul sekali, Nak Fahmi. Kita akan lebih nyaman, lebih rukun, dan juga lebih menghormati. Lalu, norma itu ada apa aja sih, Bu? Nah, ada yang tahu norma itu ada apa aja? Betul sekali, Nak Firda. Ada 4. Apa aja? Nak Firda tahu ada 4 itu ada apa aja? Betul, ada norma agama. Lalu ada apa lagi? Oke, Nak Yuda ada norma kesusilaan. Lalu apa lagi? Oke, ada Nak Rindi, norma kesopanan. Lalu ada satu lagi nih, ada norma apa? Yang terakhir? Oke, betul sekali. Good, Nak Yuda, norma hukum. Oke. Nah, kita masuk ke penjelasan dari norma-norma yang sudah kita sebutkan tadi ya, Nak. Jadi, yang pertama tadi kan sudah disebutkan norma agama. Nah, norma agama itu apa sih, Bu? Ada yang tahu norma agama itu apa? Oke, ada yang tahu ya. Ini Nak Firda, katanya norma agama adalah aturan yang diajarkan Tuhan agar kita mentaati suatu hal, yakni seperti kitab suci, Al-Quran. Nah, seperti itu, betul sekali kata Nak Firda. Jadi norma agama itu adalah norma di mana norma tersebut itu mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Misalnya seperti berbuat kejujuran, lalu tidak mengambil barang milik orang lain, dan juga beribadah kepada Tuhan sesuai dengan agama yang kita anut atau kita percayai. Betul sekali, Nak Firda, ya, pintar sekali. Lalu yang kedua tadi apa? Oke, norma kesusilaan. Nah, ada yang tahu norma kesusilaan itu apa? Oke, norma kesusilaan adalah aturan yang berasal dari hati nurani manusia. Nah, norma ini membantu kita untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Lalu yang ketiga, tadi sudah disebutkan ada norma kesopanan. Norma kesopanan itu apa, Ibu? Ada yang tahu norma kesopanan itu apa? Oke, Nak Delia. Akhirnya Nak Delia menjawab ya. Oke, katanya norma kesopanan adalah aturan yang dilakukan dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat, seperti norma yang mengajarkan kita untuk bersikap sopan dan menghormati. Good, betul sekali. Seperti kalian, jika ada guru yang lewat di samping kalian, kalian harus apa? Harus menghormati dan memberi salam. Betul sekali, itu termasuk norma kesopanan. Lalu ada yang terakhir, apa itu tadi? Norma hukum. Oke, norma hukum ya. Nah, norma hukum itu apa, Ibu? Nah, norma hukum itu aturan yang dibuat oleh pemerintah dan harus dipatuhi oleh semua orang. Nah, kalau aturan hukum itu tidak dilaksanakan dengan benar, maka akan terjadi apa? Oke, Nak Yuda, pintar sekali. Akan terjadi yang namanya kekacauan di lingkungan masyarakat. Nah, jika aturan ini biasanya kan ditulis secara resmi ya oleh negara, di mana tujuan norma hukum tersebut adalah agar kehidupan di masyarakat kita menjadi lebih tertib, aman, dan juga adil. Ya, betul. Kalau hukum tidak diberlakukan, maka kejahatan juga akan sangat-sangat banyak sekali. Keadilan pun juga akan semakin sedikit. Lalu, hak itu apa sih, Ibu? Ada yang tahu? Wah, Nak Firda pintar sekali. Oke, kata Nak Firda, hak itu adalah sesuatu yang harus didapatkan setiap orang, termasuk kalian ya. Kalian adalah orang, jadi kalian harus mendapatkan hak masing-masing. Nah, akan Ibu jelaskan lebih rincinya hak itu bagaimana. Oke, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir loh. Ayo, seperti kalian, waktu kalian belum lahir, itu kalian sudah mendapatkan hak. Hak untuk apa? Hak untuk hidup, dimana walaupun kalian belum lahir, kalian memiliki hak tersebut karena kalian sudah ada di rahim ibu kalian. Nah, hak juga itu tentang sesuatu hal yang benar loh. Benar, apa hak yang benar? Milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, dan juga untuk berbuat sesuatu seperti kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat secara seimbang. Lalu kewajiban itu bagaimana sih, Ibu? Ada yang tahu? Oke, Nak Firda lagi. Waduh, Nak Firda ini ya pintar banget ya.
Oke, kata anak Firda, kewajiban itu suatu hal yang harus dilakukan oleh setiap orang dengan penuh rasa tanggung jawab dan kedisiplinan. Benar sekali, kewajiban itu harus kita lakukan ya nak ya, harus kita laksanakan dengan benar dan harus kita taati karena itu suatu hal tanggung jawab sehingga kita itu harus melaksanakannya dengan benar. Karena yang namanya ada hak pasti juga ada kewajiban. Karena kita mendapatkan hak secara layak, maka kita juga harus melaksanakan kewajiban secara layak juga. Lalu, sudah siapkah kalian untuk mendapatkan tugas dari ibu? Karena tadi sudah ibu jelaskan dan kalian juga sepertinya sudah pada paham ya, sudah mulai masuk ke pembelajaran kita. Ibu akan memberikan soal-soal dan ibu akan membentuk kelompok kalian menjadi